Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fanargia Sopandi dengan NIM 2203985 dari kelas PTBA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan gitu ya, bagaimana cara membuat sebuah kerangka gitu. Kerangka itu yang mana sih? Nah, pada pada video sebelumnya kan sudah pernah disimulasikan ya, bagaimana cara membuat mengukur sebuah situasi menggunakan alat total station dan theodolit gitu ya, namun disimulasikan dengan civil 3D gitu. Nah, dari situ kerangka itu adalah eh, gabungan gitu ya, garis-garis yang menggabung dari titik satu ke titik dua alat gitu. Jadi kerangka itu adalah alat ke alatnya saja, tidak sampai ke situasi gitu. Contohnya ya, bisa kita lihat di sini kerangka itu adalah luarnya saja gitu, dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, empat ke lima, lima ke enam, enam ke tujuh, dan tujuh kembali lagi ke satu. Nah, itu adalah disebut dengan kerangka gitu. Kita di sini tidak mengukur situasi ya, karena uh, sebenarnya gitu, sebelum mengukur situasi, rangka yang harus kita buat adalah harus sinergis gitu. Sinergisnya seperti apa? Terdapat sebuah syarat di mana uh, kerangka ini tuh sudut-sudut dalamnya itu harus sama dengan nilainya. Kalau dijumlahkan gitu ya, harus sama dengan n kurangi 2 dikali 180 derajat gitu. Nah, kalau tidak memenuhi syarat itu berarti kerangka yang kita buat adalah tidak sinergis. Dan kalau tidak sinergis, kita belum bisa lanjut ke pengukuran situasi yang selanjutnya gitu, yang seperti kita lakukan pada video sebelumnya gitu. Nah, makanya di sini kita akan mencoba bagaimana cara mengoreksi atau bila ada terjadi kesalahan pada pengukuran kerangka gitu. Eh, kita simulasikan dulu ya, bagaimana kita cara membuat kerangkanya yang benar gitu, yang tidak, jangan sampai ada kekeliruan dulu gitu, sehingga tidak diperlukannya sebuah koreksi pada di lapangan nantinya. Nah, yang kita butuhkan adalah sudut dalam, sudut jurusan, dan juga SD gitu, nilai nilai ini. Nah, berhubung nilai beda tingginya sama gitu pada video sebelumnya, yaitu 0,8 gitu. Nah, jadi dan targetnya juga alat satu ke alat lainnya juga sama kan 0,8. Jadi eh, kita nggak perlu terlalu effort lagi gitu ya, karena SD-nya sudah pasti sama dengan yang sebelumnya gitu. Kan kita sudah memiliki data yang sebelumnya gitu ya, dimana nilai-nilai ini adalah data-data yang sebelumnya sudah kita hitung gitu, yang SD ini nih. Nah, yang kita perlu cari adalah hanya sudut horizontal, ini adalah sudut dalam gitu ya, dan juga sudut luarnya, sudut jurusan maksudnya ya, sudut luar, serta sudut vertikalnya. Nah, caranya bagaimana untuk mengukurnya? Caranya seperti ini. Kita mulai dari sudut jurusan dulu ya. Nah, sudut jurusan itu sebenarnya kita hanya perlu buat satu gitu, dan ini menjadi sudut jurusan. Nah, untuk sudut-sudut lainnya, sudut-sudut luar lainnya itu bisa kita turunkan nantinya sebenarnya. Tidak perlu diukur satu-satu. Nah, kita simulasikan dulu satu ini. Caranya seperti apa? Sama persis caranya seperti mengukur sudut horizontal pada video sebelumnya. Yaitu caranya adalah kita membuat dulu garis yang mengarah ke utara gitu ya. Sebentar, kita jadikan ini dulu sekarang. Nah, salah kunci.
kepencet aja, ini kepencet tadi. Nah ini sekarang kita buat dulu sudutnya garisnya ke utara. Habis itu seperti biasa kita bikin koordinatnya gitu, bikin ini jadi kayak waktu itu titik bawah, X nya harus ke sini ya, harus ke kanan sana, Y nya harus ke utara. Nah habis itu baru kita bisa bikin sebentar, kita bikin sudutnya gitu ya, menggunakan dimensi yang ini. Nah di sini kita tidak menggunakan dulu degree minute second ya, jadi langsung aja ke decimal degree karena untuk mempercepat pengukuran gitu ya. Karena kalau di lapangan mungkin bisa decimal minute second gitu ya, jadi kita harus mengolah lagi ke decimal degree gitu. Kita coba di sini decimal degree dulu saja supaya cepat. Nah caranya adalah kalau sudah seperti ini kita tinggal dan adalah di mengular, enter, lalu enter lagi sehingga kita jadi titik itu. Nah dari titik awal ke titik ini, lalu ke titik sudut yang kita inginkan, yaitu kan ini sudut ini ke garis 12 ya. Nah garis 12 tuh yang mana sih? Yang ini, 1 ke 2. Nah sehingga titik akhirnya kan yang ini ya, jadi kita buat ke sini titik akhirnya sehingga kita dapatkan di sini, kita dapatkan 26898 sama persis dengan yang sebelumnya sudah saya coba gitu ya, karena sebelumnya saya sudah mengerjakan tugas ini gitu sebelum divideokan. Nah seperti itu cara mengukur sudut horizontalnya gitu. Ini adalah sudut horizontal, sudut luar ataupun sudut jurusan gitu. Nah sudut jurusan ini bisa kita turunkan, diturunkan kemana? Nah diturunkannya tuh ke sudut, untuk menghitung sudut luar yang di garis 23 gitu, 23 dari sudut luar utara ke 23 gitu. Nah caranya tuh daripada kita mengukur lagi gitu ya, simpelnya seperti ini rumusnya. Nah ini kan ada sudut luar ya, sudut luar yang ini gitu, sudut jurusan yang ini tuh bisa dipakai di sini juga. Nah caranya gini misalkan, kalau bisa di copy ya. Nah di sini sudah ada nih sudut jurusannya. Nah sudut jurusan ini kita pakai untuk menghitung ini. Caranya adalah kita lihat di sini. Nah ini itu kita anggap garisnya tuh melurus gitu ya, keperpanjang ke sana lah gitu, yang mengikuti garis ini misalkan. Nah itu adalah sehingga dari utara ke sini adalah sudut jurusannya. Untuk menghitung sudut yang hanya sampai 23 sampai sininya, caranya adalah sudut jurusan ini dikurangi dengan 180 sehingga didapatkan, kalau 180 kan dari sini ke sini nih. Nah sehingga didapatkan sudut dari sini ke sini saja. Nah habis dari sini ke sini sudut luar yang kita dapatkan adalah dengan cara menambahkan sudut yang ini ditambahkan dengan sudut yang dalam. Sudut dalam yang itu yang harus sudah dikoreksi, ya mungkin nanti saya akan jelaskan gitu ya. Nah seperti itu. Nah sudut sudut itu akan, sudut yang ini akan bisa kita gunakan di sudut selanjutnya juga, menjadi diturunkan lagi di sudut yang ini dengan cara yang sama gitu, dikurangi 180 ditambahkan dengan sudut dalamnya. Nah maka dari itu bagaimana sih cara mengukur sudut dalam gitu. Nah untuk mengukur sudut dalam tuh nah untuk mengukur sudut dalam caranya adalah simpelnya hanya kembalikan sudutnya ke koordinatnya ke awal gitu, lalu kita tinggal dan di mengular, enternya jangan 2 kali kayak horizontal gitu, tinggal kita pilih garis ini dengan garis ini.
Nah itu menjadi sudut dalamnya gitu, kayak kita lihat nih 9281. Nah ini sudut dalam antara garis ini dan garis ini, yaitu garis 17 dan 12. Lalu sudut dalam 21 dan 23 adalah caranya sama, dan lalu pilih garisnya ini dan ini, bisa kita dapatkan 8341 gitu ya. Sesimpel itu gitu untuk mencari sudut dalam. Dan ini juga 34, kita simulasikan dulu, kan cukup besar gitu. Nah second line oke, pilih nih 17494. Nah gitu, sesimpel itu cara mencari sudut dalam gitu ya. Nah kalau ini kan kita mengukurnya di eh, apa ya, AutoCAD gitu ya, jadi kemungkinan kesalahannya itu akan minim dibandingkan dengan yang di lapangannya gitu. Sehingga kalau kita olah datanya gitu, di sini kita mempunyai data-datanya gitu. Di sini kita yang dipakai kan kerangka gitu ya, sehingga detail situasinya itu tidak terpakai gitu, kayak patok-patok target yang ada di bangunan 123 sampai 11 ini kita tidak perlu pakai gitu, sampai 15 justru malah. Nah ini tidak terpakai karena yang kita fokuskan dulu di sini adalah kerangkanya. Nah kerangkanya jadi kita delete aja gitu, yang ini bisa di delete, pindahkan ke bawah seperti ini. Nah seperti sesuai syarat yang tadi gitu, syaratnya adalah n itu jumlah titik gitu ya, dikurangi 2 dikali 180. Nah itu tuh jumlah sudut-sudut kita, sudut-sudut dalam yang kita hitung itu harus berjumlah sama dengan rumus yang tadi. Kita lihat di sini n kurangi 2. Nah n-nya ada berapa? Ada 7 kan, ada 7 titik. Nah 7 dikurangi 2 adalah 5 kali 180 ada jadi 900 gitu. Nah perjumlahan ini tuh harus 900, kita lihat tuh dari sini ke sini tuh harus 900. Di sini kan tidak ada koreksi ya, jadi kita di lapangan menghitungnya sesuai gitu, sehingga kesana kesannya insya Allah akan sesuai juga, dan kita akan mendapatkan plotnya gitu. Nah plot Blackstone di sini. Nah ini bisa kita copy saja setelah perhitungannya sudah dilakukan gitu ya. Kita bisa coba ini, kita bisa coba taruh ke gambar kerja. Nah kita sudah mendapatkan kerangkanya gitu. Kita coba ubah warnanya dulu untuk ini, kita coba pakai yang mana ya, ini aja coba. Nah ini adalah hasil pengukuran kerangka yang kita lakukan secara benar gitu, tanpa kesalahan, tanpa koreksi gitu. Nah hasilnya yang ini gitu. Nah gitu ya. Nah namun pada kenyataannya gitu di lapangan kan mungkin saja ketika kita mengukur gitu terdapat sebuah kekeliruan yang menyebabkan harus adanya dilakukan koreksi supaya kerangka yang kita buat itu tetap sinergis gitu ya, sesuai pemenuhan syarat yang ini gitu, 900 jumlahnya tuh. Nah saya sudah membuat sebuah data yang udah diotak-atik gitu ya dari data sebelumnya, sehingga menyebabkan kesalahan yang dikit lah gitu ya, biar menggambarkan gitu pekerjaan yang kita lakukan tuh serius, namun namanya juga manusia, bisa jadi ada kesalahan gitu walaupun sedikit. Nah kita ubah-ubah di sini sebenarnya, kayak belakang komanya gitu dihapus-hapus, sehingga jumlah keseluruhannya itu tidak sesuai dengan syarat, yaitu 900. Nah terdapat sebuah selisih di mana minus 0,01. Nah ini tuh harus dikoreksi ya, dikoreksinya dengan cara selisih itu akan dibagikan ke 7 titik, sehingga derajat-derajat yang
ada dalam tujuh tujuh titik tersebut, kita koreksi, kita kurangi dengan uh, selisih yang kita punya gitu. Berhubung dengan selisihnya kita di sini koreksinya adalah minus, jadi dikurang dikurang tuh dikurang minus kan jadi tambah ya, makanya di sini 9281 hasil koreksi dari 9280 bertambah gitu sudut yang kita buat. Nah, di sini ada cara mengolahnya seperti itu. Ketika sudah ini ditambahkan dengan hasil ini, koreksi-koreksi ini kan tadi sudah dijelaskan ya, selisih yang kita punya dibagikan ke 7 titik yang ada nih rumusnya. Selisih yang kita punya dibagikan ke 7 titik, sehingga 7 titik masing-masing kita kurangi koreksi, kurang kurang segini gitu. Nah, ini hasilnya gitu. Setelah kita koreksi maka sudah didapatkan gitu sudutnya sesuai dengan syarat, yaitu 900 pas, sehingga ini bisa diolah ke ini selanjutnya gitu, ke tahap selanjutnya gitu. Nah, olahan-olahan ini berakhir pada ini gitu, data yang ini. Sedangkan kalau untuk perbandingan gitu ya, di sini ada poligon yang sama gitu, data-data yang sama, data yang salah maksudnya, namun tidak dikoreksi gitu. Nah, plotnya tuh yang ini, misalkan kita visualisasikan terlebih dahulu supaya terbayang. Oke, nah, kita copy, kita pindahkan ke sini ya sebagai perbandingan. Ini. Nah, kita lihat di sini terjadi sebuah ketidakselarasan perhitungan lahan yang kita buat ya. Kita coba pakai warna merah karena salah. Nah, merah nih, yang merah ini tidak nyambung gitu si poligonnya, kerangkanya. Berarti tidak selaras seperti yang seharusnya. Ini kan yang ini ya seharusnya tuh yang awal tadi. Dia tuh jadi kayak gini karena kesalahan perhitungan gitu. Nah, sedangkan di sini kan sudah data atas tuh ini yang sudah kita koreksi gitu, sudah kita olah sedemikian rupa supaya kerangka yang kita buat tuh tetap selaras gitu. Kita coba plot untuk perbandingan dari yang sebelum diolah dengan yang sesudah diolah gitu. Nah, ini yang putih ya. Oke, nah yang putih itu adalah hasil koreksi dari yang merah, karena yang merah tuh kan tanpa koreksi ya di plotnya tuh. Nah, yang ini tuh udah, yang hijau ini tuh udah kayaknya salah. Nah, ini deh, bentar. Oke, yang atasnya nggak ke bawah, kita coba. Kita ulang dulu ya. Nah, sudah terplot di sini. Nah, yang hijau adalah hasil dari koreksi yang merah gitu, dimana ini udah nyambung, udah selaras, sehingga udah bisa digunakan gitu, maksudnya ini sudah bisa dilakukan ke pengukuran situasi selanjutnya gitu ya. Namun bisa dilihat di sini terjadi sebuah perbedaan di antara yang seharusnya kan yang ini ya gitu, dan yang ini tuh hasil dari koreksi dari sebuah kesalahan gitu. Meskipun kita mengkoreksinya tetap ada perbedaan dari yang seharusnya kalau kita buat dengan benar gitu. Makanya sebisa mungkin kita buat itu tidak salah gitu, tidak ada kekeliruan. Namun yang hijau adalah uh, cara kita menanggulangi karena kita mungkin bisa melakukan kesalahan gitu ya. Nah, untuk perbandingannya juga sudah bisa kita lihat di sini gitu. Dari pengerjaan saya sebelumnya gitu.
Yang hijau adalah data benar yang benar kalau kita menggunakannya, menghitungnya dengan benar. Lalu yang merah salah dan kuning adalah koreksi. Bisa kita lihat perbandingannya mirip sama yang mungkin sama persis sama yang sebelumnya gitu, yang tadi sama yang ini tuh gitu, sama persis karena yang datanya juga sama ya, pasti sama gitu ya. Jadi seperti itu cara kita mengolah kerangka poligon gitu ya, ini dinamakan poligon gitu. Cara kita mengkoreksi poligon ketika kita terjadi salah sebuah perhitungan gitu ya. Ketika di lapangan mungkin itu wajar saja untuk terjadi. Jadi untuk sebelum kita olah ke di situasi selanjutnya gitu, kerangka yang kita buat juga harus selaras dulu supaya yang kita hitung juga nantinya akan selaras gitu. Mungkin sekian dari saya gitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.